Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 19 Juli 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti hidup dan air hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kami semua. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Kepada Ibu Lina, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 19 Juli tahun 2022, berjudul Aku hendak merenungkan titah-Mu. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 15 dan 16. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Pikiran dan perenungan tentang kebaikan Tuhan bagi kita akan menutup jalan jiwa kepada saran setan. Kasih Tuhan bagi kita terbukti setiap hari, namun kita tidak memikirkan kehendak-Nya dan tidak memedulikan permintaan-Nya. Dia berusaha untuk memberikan kesan kepada kita dengan roh-Nya yang lemah lembut, kasih dan kesabaran-Nya, tetapi kita hampir tidak mengenali tanda-tanda kebaikan-Nya dan memiliki sedikit pengertian tentang pelajaran kasih yang Ia ingin kita pelajari. Beberapa orang seperti Haman melupakan semua berkat Tuhan karena Mordekai ada di depan mereka dan tidak memberi hormat, karena hati mereka dipenuhi dengan permusuhan dan kebencian, lebih dari cinta kasih yang menjadi roh penebus kita yang terkasih. Dia yang memberikan hidupnya yang berharga bagi musuh-musuhnya. Kita mengaku memiliki Bapa yang sama, terikat pada rumah abadi yang sama, menikmati iman yang sama, dan mempercayai pekabaran yang sama. Namun banyak yang berselisih satu sama lain, seperti anak-anak yang suka bertengkar. Beberapa orang terlibat dalam cabang pekerjaan yang sama, berada dalam perselisihan antara satu sama lain, dan oleh karena itu bertentangan dengan roh Kristus. Testimonies Jilid 4, halaman 222-223. Biarkanlah para siswa mengambil Alkitab sebagai penuntunnya dan berdiri seperti batu karang untuk mempertahankan prinsip, maka dia dapat bercita-cita setinggi apapun. Semua filosofi dan sifat alami manusia telah menyebabkan kebingungan dan rasa malu ketika Tuhan belum diakui secara keseluruhan. Tetapi iman yang diilhami oleh Tuhan menanamkan kekuatan dan keluhuran karakter. Sebagaimana kebaikan-Nya, belas kasihan-Nya, dan kasih-Nya dipegang, semakin jelas dan lebih jelas lagi pandangan kita akan kebenaran. Lebih tinggi, lebih suci, keinginan untuk kemurnian hati dan kejernihan pikiran. Testimonies Jilid 8, halaman 322. Demikianlah baca renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tema kecil renungan pagi beberapa hari ini adalah meditasi. Dan hari ini juga berbicara tentang meditasi, yaitu merenungkan titah-titah Allah. Dan merenungkan titah-titah Allah adalah kehidupan Yesus. Itu sebabnya dalam setiap penggodaan Yesus berkata, ada tertulis.
Ada tertulis, bukan hanya Yesus sampaikan kepada penggodaan setan, tetapi juga penggodaan manusia. Berikut bukti-buktinya. Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 82, paragraf 1, berkata, "Tetapi bagi setiap penggodaan, ia mempunyai satu jawab. Ada tertulis, ia jarang mengecam sesuatu perlakuan salah dari saudara-saudaranya, tetapi padanya ada kabar dari Allah untuk disampaikan kepada mereka." Yesus menjawab godaan saudara-saudaranya dengan ada tertulis. Kemudian dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 82, paragraf 4, dilanjutkan. Apabila ditanya mengapa ia tidak mengikuti sendau gurau anak-anak muda Nazaret, ia berkata, ada tertulis, "Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan." Mazmur 119 ayat 14-16. Inilah teladan hidup Yesus, dan inilah pentingnya kita merenungkan akan firman Tuhan. Sebagaimana pelajaran renungan pagi sebelumnya, Yesus sendiri membaca dan mempelajari firman Tuhan. Terlebih lagi kita umat-umatnya. Yesus merenungkan akan firman Tuhan, demikian juga kita seharusnya. Yesus, Dia tidak mau berbantah-bantah. Itu sebabnya Dia selalu menjawab dengan perkataan ada tertulis. Karenanya penting bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan, agar kita mengerti maksud firman Tuhan bagi kehidupan kita dan mengabarkannya. Namun jangan lupa bahwa dalam merenungkan firman Tuhan kita perlu Roh Kudus. Sebab Ye shall receive power, halaman 122, paragraf 3 berkata, Roh Allah lah yang mengilhami Alkitab. Tidak mungkin pengajaran roh itu bertentangan dengan firman. Dikatakan bahwa pengajaran roh tidak mungkin bertentangan dengan firman, sebab Roh Allah lah yang mengilhami Alkitab. Nah, roh manakah yang mengajar kita? Roh Kudus tentunya. Sebab Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 26 yang berbunyi, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Sang penghibur, yaitu Roh Kudus, Dialah yang mengajar kita. Siapakah sang penghibur tersebut? Mari kita baca cuplikan dari doa Nyonya White yang disampaikan dalam GC Session tahun 1903, dan doa ini dibacakan kembali dalam GC Session tahun 2022 yang baru lalu. Mari kita ikuti dan dengar terlebih dahulu siapa sang penghibur tersebut dalam doa Nyonya White. We must trust in you, and we ask this very morning that you shall let the Holy Spirit descend upon us. We are ready to receive the Comforter. We open the door of the heart and we invite the Savior in. We love you, dear Savior. You know that we love you. We see you in your matchless charms, and we desire that every soul shall constantly look to you. You who are the author and the finisher of our faith. Perhatikan dalam paragraf tersebut, meski ada satu kali disebut Roh Kudus, tetapi fokusnya meninggikan Yesus. Nyonya White dengan jelas berkata, "Kami mohon agar Engkau memberikan Roh Kudus turun ke atas kami. Kami siap menerima Sang Penghibur. Kami mau membuka hati dan mengundang Juru Selamat masuk. Kami mengasihi Engkau, Juru Selamat terkasih." Sungguh amat jelas, Nyonya White menyatakan bahwa Sang Penghibur itu adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Yang Nyonya White undang untuk masuk ke dalam hati adalah Yesus, Sang Juru Selamat yang terkasih. Lalu, kenapa Nyonya White minta Allah berikan Roh Kudus? Karena manuskrip Releases volume 14 halaman 84 paragraf 3 berkata,
Roh Kudus adalah Roh Kristus, dikirim kepada semua manusia untuk memberi mereka kecukupan. Jelas, bagi Nyonya White, Roh Kudus adalah Roh Kristus. Itu sebabnya Nyonya White minta kecurahan Roh Kudus dan undang agar Yesus yang masuk ke dalam hati. Karena Nyonya White tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Rohnya Kristus. Yesus hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Doa tersebut oleh GC diterjemahkan ke dalam banyak bahasa agar semua dapat membacanya. Kita doakan agar melalui bacaan doa Nyonya White tersebut, semakin banyak umat gereja Advent yang sekarang ini melihat bahwa Sang Penghibur itu adalah Yesus Kristus yang hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus. Jadi, Roh yang mengajar itu adalah Roh-Nya Kristus. Sebab memang ingat kembali kutipan berikut ini dalam Christian Service halaman 16 paragraf 2. Guru ilahi berkata, Rohku sendiri yang kompeten untuk mengajar dan menginsafkan dosa. Guru ilahi adalah Yesus Kristus, maka artinya hanya Roh-Nya Yesus yang kompeten mengajar kita. Jelas. Karenanya saat kita merenungkan firman Tuhan, kita harus berdoa memohon Kristus masuk ke dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya agar kita diajar serta dituntun ke dalam seluruh kebenaran. Ini penting sekali kita pahami dan hidupkan sebab renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 221 paragraf 1 berbunyi, pikiran dan perenungan tentang kebaikan Tuhan bagi kita akan menutup jalan jiwa kepada saran setan. Jika kita mengisi pikiran kita dengan perenungan akan firman Tuhan, maka jalan setan untuk goda kita menjadi tertutup. Kenapa? Karena Roh Kristus tinggal dalam hati kita, dan Kristus sudah kalahkan setan. Karenanya penting sekali untuk menerima Roh Kristus. Tidak hanya untuk mengajar kita, tetapi ubahkan karakter kita menjadi sama dengan karakter Kristus. Apakah Yesus suka bertengkar? Oh tidak. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 221 paragraf 2. Beberapa orang yang terlibat dalam cabang pekerjaan yang sama berada dalam perselisihan antara satu sama lain, dan oleh karena itu bertentangan dengan Roh Kristus. Sudah beberapa kali renungan pagi tahun ini meninggikan Roh Kristus. Semoga umat gereja Advent yang sekarang ini semakin melihat bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Kristus. Dan bila kita baca bagian akhir doa Nyonya White yang dibacakan dalam GC Session tersebut, Kristus dan Roh Kristus kembali ditinggikan. Oh, may the Spirit of Christ, the love of God, comfort every heart this morning. Oh, semoga Roh Kristus, kasih Allah menghibur setiap hati pagi ini. Roh Kristus itu adalah kasih Allah yang menghibur kita, sebab Yesuslah Sang Penghibur. Saudaraku dalam Tuhan, renungkan firman Tuhan bersama Yesus. Minta kehadiran Roh-Nya dalam hati kita, agar kita dapat diajar oleh Yesus dan kita dapat berkomunikasi dengan Dia di dalam hati kita. Dan kita dapat menang sebagaimana Yesus menang, yaitu dengan ada tertulis. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting pada pagi hari ini. Untuk kami merenungkan firman-Mu, ya Bapa, dan itu dengan cara meminta kehadiran Roh anak-Mu dalam hati ini, agar melalui kehadiran Kristus kami diajar, dituntun dalam seluruh kebenaran, dan diubahkan karakter kami. Dan bila mana menghadapi tantangan, baik dari setan maupun sesama kami manusia, kami boleh menjawab dengan ada tertulis. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam hati kami ya Yesus, tolong kami agar merenungkan firman Tuhan dan menjadi berubah sama dengan Engkau untuk siap menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi.
beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.